Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai pengenalan akuntansi rumah tangga menjaga kesehatan keuangan keluarga. Pada video sebelumnya, telah dibahas mengenai konsep dasar akuntansi rumah tangga berupa definisi, poin-poin penting, manfaat, serta prinsip dasar. Nah, kemudian kita akan membahas poin lanjutan dari video sebelumnya. Dimulai dengan strategi mengelola keuangan rumah tangga. 1. Pahami portofolio keluarga. Portofolio di sini dapat dipahami sebagai aktivitas keuangan rumah tangga. Setiap rumah tangga tentunya harus mengetahui isi tabungan, jumlah tagihan, biaya asuransi, dan lainnya sehingga memahami apa saja yang harus dibayarkan kepada pihak kedua dan pihak ketiga. Kita juga harus mengetahui piutang dan utang rumah tangga kita. 2. Susun rencana keuangan. Rencana keuangan yang realistis membantu setiap keuangan keluarga untuk bersifat objektif dalam hal pengeluaran yang berlebihan. Susunlah rencana keuangan dengan jumlah yang masuk akal sesuai dengan penghasilan kita. 3. Pikirkan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan haruslah dipisahkan dalam perencanaan rumah tangga dan harus dikesampingkan hal tersebut, karena dalam rumah tangga kebutuhan harus terpenuhi terlebih dahulu. 4. Meminimalkan belanja konsumtif. Berkaitan dengan poin sebelumnya, kita harus belanja selektif. Perilaku yang cenderung boros akan menambah jumlah pengeluaran dan alangkah baiknya uangnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat. 5. Tetapkan tujuan atau cita-cita finansial. Tetapkan tujuan yang spesifik, realistis, terukur dalam kurun waktu tertentu agar lebih terfokus merancang keuangan jangka panjang yang lebih baik. Misalnya, untuk kenyamanan di masa depan, barangkali sebuah keluarga perlu menetapkan cita-cita untuk membeli rumah yang lebih baik dalam jangka waktu 5 tahun. Maka, ketika telah ditetapkan, berusahalah untuk mengelola keuangan dan mencapai target tersebut. 6. Menabung dan berinvestasi. Setiap pendapatan berupa gaji ataupun penghasilan yang diperoleh oleh sebuah keluarga haruslah disisihkan untuk ditabung dan investasi jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita finansial seperti beli rumah, beli kendaraan, dan lain sebagainya. Semoga strategi pengelolaan keuangan rumah tangga di atas dapat dipahami secara jelas agar mudah menerapkan praktik akuntansi rumah tangga sebagai berikut. 1. Penganggaran. Setiap kebutuhan dalam rumah tangga dapat diketahui bila proses penganggaran dilakukan secara tepat, sehingga ada pembatasan atas hal-hal yang penting dikeluarkan dan penghematan untuk dapat melakukan suatu perencanaan. 2. Mencatat semua kegiatan keuangan, baik pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Sistem pencatatan rumah tangga sebaiknya ada buku kas yang tersusun rapi setiap hari, setiap minggu, atau per bulannya. Jika ibu rumah tangga berbelanja dan menggunakan kwitansi, sebaiknya kwitansi tersebut disimpan untuk bukti pencatatan yang lebih baik dan juga bisa dijadikan sebagai acuan anggaran belanja periode berikutnya. 3. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu sikap atau sifat kehati-hatian untuk setiap kebutuhan dalam penerapan akuntansi rumah tangga, terutama dalam pengeluaran untuk menghindari hutang. 4. Perencanaan keuangan jangka panjang. Investasi di dalam keluarga merupakan suatu cadangan akan kebutuhan-kebutuhan masa yang akan datang, seperti biaya sekolah anak, serta investasi aset berupa tanah ataupun rumah sebagai kebutuhan yang sangat diperlukan. Biaya sekolah anak bisa menjadi satu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai poin penting dalam dana cadangan. Jika ibu rumah tangga menyukai gaya akuntansi rumah tangga yang klasik, boleh mencoba untuk menerapkan akuntansi rumah tangga ala Jepang yang dikenal dengan Kakeibo. Kakeibo diterjemahkan sebagai buku besar keuangan rumah tangga. Kakeibo merupakan pendekatan sederhana yang sudah diterapkan selama 116 tahun untuk mengelola keuangan rumah tangga yang dilakukan dengan tulisan tangan dengan menuliskan rincian pengeluaran dalam buku tulis atau jurnal. Perbedaan metode ini terletak pada keterlibatan emosional seseorang saat mengeluarkan uang dan kepuasan saat seseorang memilih menunda mengeluarkan uang untuk sebuah alasan. 4 pertanyaan besar sebelum memulai Kakeibo. Yang pertama, berapa banyak uang yang tersedia dalam hidup kita? Yang kedua, berapa jumlah yang ingin kita simpan? Yang ketiga, seberapa besar uang yang rutin dibelanjakan? Yang keempat, cara apa yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan keluarga kita? Kemudian, cara mengatur keuangan rumah tangga ala Jepang. 1. Catat dengan rutin setiap transaksi keuangan keluarga seperti akuntansi rumah tangga pada umumnya. 2.
tentukan jumlah tabungan. 3. Catat pengeluaran sehari-hari. 4. Buat perencanaan pengeluaran tahunan atau buat rencangan pengeluaran tahunan. 5. Evaluasi pengeluaran rutin. 6. Gunakan amplop untuk membagi pos pengeluaran agar tidak tercampur dan jadi boros uang. Poin inilah yang membedakan akuntansi rumah tangga Jepang dengan akuntansi rumah tangga pada umumnya. Poin ini menggunakan amplop untuk membagi pos belanja. Jika anggaran belanja ada 10 macam, maka amplopnya juga ada 10 macam yang berisi anggaran masing-masing belanja. Dan jangan sampai mencampurkan uang di satu amplop dengan amplop lainnya. Terakhir, kita masuk ke pembahasan kesalahan yang mesti dihindari dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. 1. Tidak membuat anggaran belanja secara periodik. 2. Pengeluaran yang tidak terkontrol. 3. Tidak membuat rencana jangka panjang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 4. Tidak melibatkan perempuan untuk kompromi dan diskusi keuangan. Dalam sebuah keluarga, hendaklah melibatkan perempuan atau ibu rumah tangga dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan untuk kebutuhan bersama. Jadi, jangan sampai memutuskan keuangan hanya dari satu pihak saja, baik dari pihak kepala rumah tangga saja atau dari pihak ibu rumah tangga saja. 5. Tergesa-gesa berinvestasi tanpa mempertimbangkan kondisi kebutuhan dan risiko. 6. Kesalahan dalam memilih asuransi untuk keluarga. 7. Tidak memahami mengenai harta dan utang bersama dalam rumah tangga. 8. Membeli properti secara kredit lebih dari satu, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Demikian untuk penjelasan terkait pengenalan akuntansi rumah tangga kali ini. Untuk menambah pengetahuan lebih lanjut, silakan simak video berikutnya yang berisi penjelasan tentang model-model perhitungan akuntansi rumah tangga dan aplikasi Android yang dapat membantu mempermudahkan perhitungan keuangan keluarga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.